Halo guys, selamat malam. Sekarang malam ya, jam 8 malam nih. Jadwalnya dua hari ini, yaitu ngerik-ngerik alga yang ada di kaca sama WC yang tank baru ini. Ini baru 2 hari kemarin, tapi airnya sekarang sangat parah ya yang ini. Airnya jadi putih ya, jadi ada bukan tanin ya, putih nih, putih nggak tahu dari apa, butek. Padahal airnya tadi kemarin pas waktu isi air itu bening guys, tidak sebutek ini nih. Nah ini solusinya gampang, jadi tinggal sering-sering aja ganti air dulu untuk tank yang baru di setting seperti ini ya, minimal bisa 2 hari sekali atau tiap hari. Nah, kemungkinan, tapi kalau yang ini kayaknya tiap hari karena ada airnya yang putih gini, nggak tahu dari apa, nggak tahu dari substrate ya, bagian belakang mungkin nggak ketutup dari pasir lama apa ya, sisa-sisa pelet, karena ini tadinya bekas tank ikan dikasih peletnya tidak habis, jadi ada numpuk di bawah, kemungkinannya itu. Ini adalah cutter buat kerok-kerok kumis, tapi kalau udah nggak tumpul bisa dipakai buat kerik kaca seperti ini nih. Tuh kotorannya bisa langsung bersih guys. Jadi satu kali narik langsung, nggak usah bolak-balik, jadi airnya nggak terlalu terubek ya. Dan catatan lagi, ini dua-duanya tanknya tanpa CO2 ya, tanpa injek maksudnya. Karena kalau ngomong tanpa CO2 nanti disalahin ya, karena semua tank sebetulnya ada CO2 nya. Nah ini tanpa injek CO2, jadi hanya mengandalkan air dari air baru dan liquid karbon. Hasilnya kalau buat rumahan cukup guys, cukup memuaskan lah ya, tentunya dengan parameter air yang ada di sini ya. Nggak tahu kalau parameter air di tempat teman-teman yang mungkin berbeda juga. Informasi untuk GH, pH, dan apa satu lagi, GH, pH, terus ya itulah nanti diukur dulu ya, saya tidak punya alat ukurnya. Tapi kalau air ini tidak pakai kapas juga ya, kipas. Jadi ini di 27-28 ya, karena di sini daerahnya nggak terlalu panas. Bandung itu dingin guys, jadi makin dingin tanaman itu makin bagus, makin cepat pertumbuhannya dan makin seger. Nah ini yang hijau-hijau gini, jarak 2 hari segini tuh tebalnya tuh ya, ini namanya alga. Ini kelompoknya kalau saya baca ini termasuk alga rambut sebetulnya, tapi beda jenis. Jadi kalau di mikroskop bentuknya sama kayak rambut, cuman ini karena kecil bentuk rambutnya nggak kelihatan kayak rambut. Makanya kalau kaca udah lama banget tidak dibersihkan alganya, ini kalau dibiarin akan manjang ya, kayak lumut-lumut, kayak rambut juga akhirnya. Cikal bakalnya dari sini. Saya belum sempat-sempatnya mau upload tentang jenis-jenis alga rambut. Itu sedikitnya ada 10 jenis alga rambut ya. Saya sudah berulang-ulang kali nyebutin jenis-jenis alga rambut, tapi belum ngebahas secara khusus jenis-jenis itu guys ya. Jadi ini mungkin namanya ya perawatan ringan aja. Jadi perawatan yang ringan-ringan, bukan perawatan rutin mingguan atau per 2 mingguan. Kalau yang ringan-ringan ini bisa dilakukan tiap hari, kayak kerik-kerik kaca. Terus biasanya kaca yang depan ini bisa aja kalian kerjakan tiap hari. Dan biasanya yang membuat malas untuk maintenance kayak kerik kaca, terus kayak ngebuang sisa-sisa minyak di bagian atas, itu karena peralatannya tidak ada guys, tidak ada di samping akuarium. Makanya harus kalian simpan satu tempat, dimana alat-alat untuk trimming, untuk kerik kaca kayak gini, pelap dan sebagainya itu ada di samping akuarium. Jadi kapan saja kalian bisa langsung membersihkan pada saat itu juga, ketika ada masalah di akuariumnya guys. Jadi jangan nunggu sampai blooming dulu, yang membuat malas 100% malasnya. Oke, kita lanjut ke sebelah kanannya nih. Di sebelah kanan ini ada tank baru nih. Tanknya baru 2 malam nih, sama sekarang 3 malam, malam yang ketiga ini.
tapi airnya butek putih, jadi harus diganti. Ini gantinya manual ya, nggak lewat selang, selangnya jauh. Oke, lanjutkan. Jadi biasanya saya kalau ganti air itu pertama pakai selang untuk sedot bagian bawah, dan yang kedua ya pakai gayung ya, manual, karena untuk ngebuang air bagian atasnya gitu bro. Ini tanamannya belum ada ya, masih sisa-sisa dari tank sebelah. Ini rencananya mau di karpeting, tapi tanamannya belum ada. Jadi sambil nungguin si soilnya teraerasi, kita tanam tanaman yang ada dulu gitu ya. Terus tipsnya ya, agar tidak terlalu booming si alganya untuk tanam baru, di awal scape, di awal tanam itu harus di fullin dulu ya, tanamannya di fullkan biar nutrisi sisa aja itu bisa habis dimakan semua tanaman semuanya. Jadi kalau tidak ada sisa nutrisi, otomatis si alganya kan nggak kebagian makanan tuh, tidak akan tumbuh. Begitu guys logikanya. Makanya di sini saya tanam, di situ bagian atasnya ada kapu-kapu. Terus apa lagi nih? Tapi ini katanya namanya bukan kapu-kapu guys, nggak tahu apa nih ya. Emang beda bentuknya. Dilihat di bawah bagus akarnya. Nah terakhir, kalau airnya sudah seperti ini, biasanya pakai selang kecil. Tapi berhubung selang kecilnya tidak ada, sudah dipotong-potong, jadi saya harus pakai selang besar lagi guys. Tapi nyedotnya kalau udah begini nih, harus pakai air dari keran dulu. Nah ini guys, airnya sudah diisi di keran. Tutup bagian bawahnya dulu, lalu masukin. Nah biar nggak usah nyedot. Tuh, gitu bro. Ini udangnya, kalau udang cepet banget bros beranaknya tuh. Ini nggak pakai filter, sebelumnya kan kata penampungan aja, pakai aerasi doang. Tapi bagi udang dan keong subur, membanyak terus. Harus dihabisin dong. Ini airnya karena butek banget ya, jadi harus dihabisin semuanya. Di video berikutnya saya sudah siapkan tank itu, tank yang gede ya, tapi bukan akuarium, buat aquascape. Saya akan isi buat arowana ya, tapi nanti buat arowana, buat piranha. Piranha sudah order. Nanti setelannya setelan biotop. Jadi airnya mau black water ya, bukan black ya, coklat gitu ya. Dikasih daun ini katanya ketapang. Nah ini yang PR-nya ngisinya guys, ngisinya. Jadi airnya tank 60 tuh 3 ember, kalau galon tuh 3 galon pasnya. Oke, rapiin lagi si pasirnya. Ini pasirnya kalau udah lama nggak kayak gini, nanti udah nyatu lagi semuanya nih. Tapi kelebihan dari soil ultimate ya yang saya pakai, yang saya rasakan ini, jadi bulatannya itu tidak hancur, tetap bulat seperti ini guys. Kalau yang Amazon itu kan lama jadi bubuk, kalau ini tetap bulat. Atau kelebihan atau kekurangan tuh kalau tetap bulat terus. Dan ini simpan dulu. Oke, kita isi lagi guys airnya. Nah pertama bawahnya itu harus pakai ini, harus pakai penahan kertas atau ini, atau plastik ya, biar tidak langsung ke si substratnya, biar hancur. Tarik sama tangan, baru gini, jadi aman bagi si substrat. Begitu guys. Ini tahanan bawah itu bisa pakai kertas HPS kayak gini, atau bisa juga pakai koran, atau bisa juga pakai plastik. Kalau plastik, gunakan plastik yang lembut ya. Kalau yang keras biasanya itu kan ujungnya tuh ke samping. Nah di sampingnya itu kita membuat lubang buat si substrat. Atau bisa juga plastik kresek, tapi di bolong kecil-kecil bisa. Atau bisa juga pakai alat hairspray ya. Banyak cara lah pokoknya.
Jadi patokannya bagaimana caranya agar si substrate-nya tidak berubah, gitu aja sih. Di sini airnya, di saya ya air ininya kan air pump nih. Jadi zat besinya itu tinggi sekali, Fe-nya tinggi. Jadi pakai filter, Fe-nya sudah sedikit berkurang. Tapi bagusnya katanya kalau untuk menghilangkan Fe itu mudah, tinggal diaerasi guys. Kata ahlinya air, untuk menghilangkan Fe itu tinggal diaerasi aja. Nanti Fe-nya otomatis hilang. Jadi airnya biar ada gesekan dengan udara. Tapi di sisi lain Fe itu dibutuhkan untuk tanaman-tanaman merah ya. Fe-nya tinggi. Untuk tanaman merah itu justru bagus. Nanti ini rencananya pakai lampunya kandila tapi 2 biji ya. Kalau yang sebelah itu pakai LED 1x42 watt. Oke guys, sambil nungguin air penuh lagi ngisi air di ember ya. Saya bahas sedikit untuk tank yang ini. Tank ini adalah tank OC dari Anubias. Ukurannya 60 cm. Tingginya ini kayaknya 35 ya. Tingginya 35, ke belakangnya sepertinya 30 ya kalau Anubias itu. Nah, ini temanya tidak ada tema sebetulnya karena ini tanknya tank penampungan tadinya. Cuman ada beberapa kayu aja di situ, kayu asal pasang. Sama tanamannya tanaman dari trimmingan dari samping. Project kali ini adalah project uji coba sebenarnya guys ya, karena ini belum menggunakan filter kemarin, cuman filter kecil buat aerasi doang. Filternya mungkin besok dipasang. Alhasil si airnya itu butak jadi putih ya, padahal air sebelumnya itu bening, tapi sudah 2 hari, pas hari kedua itu jadi putih butak ya. Itu kayaknya dari sisa makanan sebelumnya, karena sebelumnya ini kan cuma ikan. Jadi yang suka ngasih makanan itu ada anak-anak pakai sakura ya. Sakura apa tuh, makanan ikan yang kecil tuh yang biru. Kayaknya banyak numpuk di bawah, di belakang yang nggak kelihatan. Jadi ini sengaja ditutup soil baru itu agar bagian-bagian bawah itu debu-debunya ketindih sama soil yang baru. Tapi bagian belakangnya tidak ketutup semua. Nah itu mungkin yang menyebabkan airnya jadi butak putih. Nah itu kalau udah pakai filter sebenarnya putih seperti ini 1 hari atau 2 hari itu udah bisa jadi bening lagi sebetulnya. Tapi karena ini belum pakai filter, mungkin kenapa tank ini jadi butak. Tanamannya di sini tanaman sisa-sisa dari tank samping, trimming dari samping. Jadi itu yang hijau-hijau muda, sama tambahannya ini pakai tanaman kapu-kapu. Tapi bukan kapu-kapu nih. Katanya kata Mangko itu impor ya, ini di sini nggak ada katanya nih. Ini tanaman impor guys, nggak tahu namanya apa nih. Ya, kata Mangko impor nih, nggak ada di kita. Nah ini sebagai kalau ini bagus juga untuk kalian yang menggunakan lampu-lampu lightingnya terlalu tinggi ya. Sementara tanaman wow yang butuh shading, nah ini bisa menggunakan ini. Selain bagus untuk dilihat di bagian bawah, jadi ketika nanti si ikannya itu macok-macokan akan itu nambah keren guys. Oke guys, balik lagi ke tank ya, lanjutin. Nah batas air makin tinggi pas ke ujung kaca ini. Kalau akuariumnya areamless ya itu lebih bagus. Jadi nanti mengurangi kerak-kerak yang ada di atas ini. Oke guys, mungkin segitu dulu sharing kali ini. Ini tank yang barunya akan update setiap 1 minggu sekali. Jadi teman-teman bisa menyaksikan bagaimana perkembangan setiap 1 minggu untuk tank yang baru ini guys. Terima kasih telah berkunjung ke channel saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.